kita udah bayangkan dulu bagaimana Abuya itu sendiri memikirkan bayar listrik, memikirkan makanan santri, memikirkan ini. Kalau sekarang alhamdulillah terbagi. Guru memikirkan santri sebagainya, guru jalani mikirnya lain, guru ada pikiran, mikir masing-masing. Istilah pesan Abuya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di konten kita kali ini tentunya berbincang-bincang dengan ahlinya. Dan kita saat ini sudah ditemanin oleh pengajar Ponpes Al-Banjari, yakni yang sering dikenal dengan UAS, Ustadz Ahyad Syarkani. Dan langsung saja, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian Guru? Alhamdulillah baik. Ini sehatnya semua juga. Alhamdulillah baik Guru. Alhamdulillah. Nah ini ulun terima kasih lon pian karena pian sudah hadir di konten kita meluangkan waktu Guru. Alhamdulillah. Dan ulun ada beberapa pertanyaan yang ulun sudah kumpulkan Guru dari pertanyaan para sebagian jamaah pondok dan sebagian orang tua santri. Iya. Nah ini sebelum pian jawab, kami dari kru tim multimedia minta maaf karena kita syutingnya di gazebo pondok, soalnya ruang podcastnya lagi renovasi Guru. Iya. Studionya belum jadi lagi. Enggak apa-apa. Lebih enak kayak gini. Kita turun ke alam langsung. Bersatu dengan alam. Iya. Ya langsung saja ulun mulai pertanyaan Guru. Boleh. Ini pertanyaan dari sebagian jamaah. Kan sebagian jamaah hadir di acara pondok. Nah, mereka ini bertanya kenapa setiap mereka datang di acara selalu ada pembangunan. Entah itu proyek ngecor jalan, proyek pembangunan asrama atau proyek-proyek lainnya Guru. Iya. Nah, mereka bertanya-tanya Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada tim multimedia pesantren yang ini masih bayi ya. Masih baru dibentuk, alhamdulillah. Satu bentuk daripada usaha kita supaya jangan ketinggalan zaman, ketinggalan dengan segala kemajuan zaman. Hampir begitu juga keinginan kita di pondok ini, setiap saat itu ada kemajuan. Ya istilah nama sekarang itu nama kerennya diupdate lah. Orang aplikasi aja perlu diupdate. Semuanya perlu terupdate. Oleh karena itu memang dari dahulu, dari Abuya dulu masih hidup, itu beliau ada satu batasan, ada satu keinginan, ada satu cita-cita. Apabila setiap tahun itu beliau senantiasa ada yang ingin beliau bangun. Walhal sampai beliau itu masih sakit, dalam keadaan sakit pun itu beliau cita-cita senantiasa membangun dan membangun, karena lahan kita ini cukup luas. Alhamdulillah lahan sangat luas sehingga masih banyak lahan-lahan yang tidur atau tidak bisa belum dipergunakan. Oleh karena itu guru ini cuman meneruskan apa yang jadi keinginan daripada Abuya, karena dulu waktu Abuya masih ada, kita sering duduk sama beliau, sering cerita, sering sharing juga, ada keinginan-keinginan bagaimana nanti ke depannya. Sampai ke gazebo ini pun sebenarnya yang ada dibangun itu setelah Abuya wafat, itu semua yang kami kerjakan hanyalah meneruskan keinginan-keinginan yang pernah Abuya sampaikan, Abuya ucapkan kepada kami. Berarti gazebo ini, berarti dulunya kita tahu di sini cuma kolamnya kecil, kemudian cuma posnya pun kecil. Posnya dulu kalau dilihat dari yang pertama itu, bagaimana posnya cuman ya
kayak apalah, kayak mungkin lebih bagus kandang ayam pada waktu itu. Tetapi setelah kolamnya diperbesar, karena memang dulu Abuya itu ada cita-cita, kata beliau, kalau kolam itu diperbagusin nanti bisa di situ dibangun tempat-tempat istirahat, bilang nanti di situ kalau bisa ada warung sebagainya, sehingga orang tua santri itu tidak jauh. Walhal dulu itu kalau kita lihat santri tidak sebanyak sekarang. Dulu itu santri paling banyak itu 200-300 paling banyak. Karena santri itu dulu kalau kita lihat dari grafik santri yang kita terima, karena guru menangani penerimaan santri itu dari tahun 2010-an ke atas itu grafik santri itu yang kita terima. Masuk 100 sampai pertengahan tahun keluarnya hampir 50. Jadi setengah persen ya? Setengah persen. Nanti sudah naik lagi Sanawiyah sampai aliyah itu kadang cuma sampai 10 atau berapa orang aja lagi. Yang lainnya berjatuhan di tengah jalan. Gugur di medan perang. Gugur di tengah jalan. Tapi alhamdulillah grafik dari tahun 2015 yang banyak ini tahun 2019, 2017, 2018 itu sudah grafik sudah naik. Setelah Abuya wafat 1 tahun itu santri naik, sehingga kami lihat memang sangat diperlukan bangunan baru untuk menunjang santri itu. Kita pun andaikan Abuya itu tidak membangun asrama yang mewah dan megah itu, yang besar kayak gitu, mungkin sekarang kita kewalahan. Karena dilihat dari fasilitas santri itu, termasuk Al-Banjari ini, termasuk kalau punya kamarnya termasuk kamar yang luas. Kenapa? Kadang kamar yang ukuran 6 sampai 12 meter itu kadang cuma dihuni cuma 15 orang. Betul. Itu apalagi kalau yang asrama baru itu luas lagi, 10 kali ke belakang itu kali 10 kali 15 itu isinya berapa? Yang asrama baru itu 25 orang. Masih luas. Dulu pun sebenarnya waktu Abuya bangun asrama, kita pun agak pesimis. Bangunannya besar-besar, orangnya tidak kelihatan. Sehingga ya mungkin kita dulu buat apa Buya bangun asrama, orangnya ini gini-gini aja, karena kita tahu ini Balikpapan, ini Kaltim. Balikpapan itu kalau dulu orang yang mondok itu sebenarnya bukan karena tujuan seperti kayak kita di Banjarmasin, di Pulau Jawa. Kalau kita di sini, mondok itu alternatif terakhir. Di mana sekolah keliling dan diterima, baru ke pondok. Nah, lebih celaka lagi itu, orang tuanya sudah pusing 7 keliling, nggak bisa lagi nanganin anaknya, baru masukin pondok. Dikirim ke sini ya, Guru? Iya, kayak bengkel lah jadinya. Jadi pelantarannya. Nah, itu pelarian. Nggak sedikit itu. Jadi sehingga apa? Sehingga yang masuk pondok itu macam-macam kelakuannya. Bukan hanya warna putih, merah, kuning, hijau semuanya. Abu-abu. Iya, abu-abu. Tapi begitulah tantangan kita dalam menjalankan tugas dari Abuya, bagaimana beradaptasi dengan santri. Nah, karena itu bangunan-bangunan yang ada sekarang ini, alhamdulillah kita cuma meneruskan apa yang telah jadi keinginan dan cita-cita Abuya. Nah, jadi semua itu karena cita-cita Abuya, Guru. Betul sekali. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Guru, dari jamaah juga, Guru, dan orang tua santri. Masalah dananya, Guru. Kan kita lihat pondok kita ini bangunannya Masya Allah gede-gede, entah itu dari ukirannya dan motif-motifnya itu semuanya wow gitu. Nah, kita lihat, Guru. Iya. Nah, itu dana-dananya itu dapat dari mana, Guru? Apakah dari kas pondok atau dari orang tua santri nyumbang atau dari pemerintah yang membagikan, Guru? Alhamdulillah kalau dana kita
semenjak memang kalau dari Abuya itu, kalau dia Abuya yang bangun, biasanya beliau dana itu tidak harus disiapkan 100%. Misal kalau bangun satu asrama harus disiapkan dananya dulu, misalnya ini bangun asrama 2M, disiapkan 2M enggak. Jadi berapa ada dulu, dengan niatan lillahi ta'ala dimulai bangunan itu. Insya Allah nanti berjalan. Begitu juga guru, begitu juga dengan segala bangunan-bangunan yang guru teruskan, termasuk gazebo ini, itu tidak ada dana khusus yang memang disiapkan, tidak ada. Nah, kecuali asrama. Kalau asrama baru yang kita bangun sekarang ini, itu memang ada dana yang kita siapkan dari penerimaan santri, kita sisihkan. Kemudian dari uang penerimaan itu berapa terkumpul, lalu kita siap membangun. Walaupun mungkin dana itu tidak mencukupi dengan segala kebutuhan yang kita gunakan nanti untuk membangun asrama itu. Tapi dengan niatan Allah Ta'ala, yang kita lihat bangunan-bangunan yang ada itu, dengan berapa updatean bangunan kita, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Dananya yang kita kelola adalah dana daripada biaya SPP santri, pendaftaran, kemudian ada juga sumbangan-sumbangan, alhamdulillah sumbangan wali santri. Kalau guru yang bangun kolam-kolam tempat mandi santri, biasanya, atau ada keperluan santri, biasanya kan kalau santri, apalagi zaman sekarang, santri zaman now itu, dia orang tuanya zaman now juga, lihat anaknya gini, wah gini harusnya begini, guru namanya ngomong biasanya. Misalnya kalau mandi, kalau begini, saya guru lihat kan, guru share. Kami, Bu, beginilah kemampuan kami sebagainya. Kalau Ibu wali santri ada keinginan, silakan. Saya siap menampung. Nanti kita bangun sama-sama. Sehingga iya, sukarela. Kita tidak mau mematok dengan sumbangan yang tidak pernah. Memang karena dulu Abuya itu tidak pernah mengizinkan kita itu minta sumbangan yang mewajibkan santri, itu tidak pernah. Sehingga pesantren kita yang kita bangun di kilo 8 itu saja, yang tahfiz Quran itu aja, andaikan kita diizinkan untuk mencari sumbangan, wah insya Allah lekas terbangun. Tapi berjalan dengan ala kadarnya, dengan kudratillah, dengan segala macam usaha dan segala macam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Alhamdulillah kalau kepedulian wali santri di zaman-zaman, walaupun zaman era yang agak susah ini, alhamdulillah ada saja keinginan, karena mereka melihat bagaimana apa yang kita bangun dan apa yang istilah kata kita gotong royong. Guru selalu tekankan, bahkan kepada santri, ingin menekankan bahwasanya pondok pesantren ini bukan hanya sekedar tempat mereka belajar, tempat mereka mondok, tempat mereka beradaptasi dengan teman, tapi guru selalu tekankan, ini adalah rumah kalian. Pelihara tempat kalian, kamar kalian, karena kamar kalian sekarang adalah rumah kalian, dan rumah kalian sekarang inilah nantinya insya Allah akan menjadikan rumah kalian nanti di alam akhirat. Itu selalu guru tekankan. Sehingga apa? Guru selalu ingatkan kepada santri-santri itu supaya menjaga segala fasilitas yang di pesantren. Bahkan kalau ada yang melanggar, itu guru siap-siap dengan segala sanksi, segala macam. Itu guru sendiri tekankan dengan segala macam jangan sampai bangunan yang baik dirusak. Karena kadang-kadang ini namanya anak-anak. Banyak yang muncul-muncul. Itulah. Hari ini ngomong, 2 hari ingat, 3 hari lupa. Seminggu sudah hancur-hancur. Itu karena apa? Karena memang begitulah namanya. Oleh karena itu, ya walaupun guru ini setiap saat itu mengingatkan aja, mengingatkan. Walaupun mungkin ada guru dengar santri-santri itu, guru ini ndak bosan-bosan yang ngomong terus ini. Tapi itulah nasihat itu harus selalu disampaikan, biar sampai telinganya itu biar ibaratkan bosan, insya Allah suatu saat ada 10 yang bosan, 1 yang masuk, itu syukur. Jadi dana ini misalnya
seberapa dapat dananya langsung disalurkan gitu lah guru. Ya betul. Kada usah pikir panjang. Enggak. Jadi berapa ada, kita mulai Bismillah. Bismillah. Seperti berapa yang masuk dengan gazebo yang kita bangun ini. Sebetulnya dulu pengennya guru yang sederhana aja, tapi karena di atas air harus pakai ulin dan sebagainya. Alhamdulillah dananya ada aja. Dari wali santri dan sebagainya. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lain seperti yang di samping kubah dan sebagainya, seperti kolam lain dan sebagainya. Itu dananya kalau dipikir-pikir 10% dari bangunan pun tidak ada. Tapi kita mulai Bismillah, ngalir sendiri. Insya Allah rezeki. Iya itu. Karena apa? Orang zaman sekarang tuh ingin dilihat actionnya. Betul. Bukan kalau itu cariin bos semua. Enggak. Nah mungkin ini pertanyaan berikutnya guru, dari orang tua santri kan kita ini uang SPP per bulan ini 450.000 sebulan. Nah orang tua santri ini bertanya apakah cukup, kan soalnya di pondok ini gede guru. Terus ada pengeluaran pembayaran listrik, pembelian konsumsi untuk makan santri, dan menggaji guru-guru, pegawai, guru-guru, lawan menggaji tukang-tukang yang ada di sini guru. Iya. Nah apakah 450.000 itu cukup untuk itu semua guru? Itulah 450.000 rupiah per bulan dengan jumlah santri semuanya 700. Grafik pembayaran santri itu per bulan dari yang 700 itu kalau 500 saja bayar semua tuh untung setiap bulannya. Untung betul Untung betul sudah. Karena apa? Santri ini banyak nunggaknya. Makan dulu baru bayar dulu. Itu yang kadang kita kita agak ya. Tapi alhamdulillah guru mengelola awaliyah. Dari awaliyah 1 sampai dengan 2 awaliyah dengan 6 kelas. Dari situ jadi kami membagian uang itu dengan dua kumpulan, satu sama guru, sama satunya lagi pengasuh yang megang, guru jalani. Nah, beliau menghandle untuk pembayaran listrik, gaji guru, kemudian untuk ada sisanya ya beliau sisihkan untuk asrama. Adapun guru ini adalah kebutuhan harian. Seperti beras, keperluan dapur, sebagian gaji tukang, sebagian lagi guru sisihkan untuk pembangunan pesantren Kilo 8. Jadi gitu. Jadi yang guru terima itu biasanya setiap bulan itu bersih kadang sampai 90 juta yang guru kumpulkan. 90 juta. 90 juta itu beli beras. Karena setiap minggu guru beli beras itu 60 sak. 60 sak itu 15 juta, 700 sampai 16 juta. Kalau kali 4 berarti hampir 70 jutaan. 65 juta. Itu untuk beli beras. Pasar setiap minggu itu 5 juta. Kali 4, 20 juta. 60, 70. Sudah 85. Ikan. Kalau ikan belikan ikan basah. Itu sekali beri 2 juta. 2 juta. Kadang kalau ada ayam itu 2,5 juta. Kalau untuk sop aja 1 juta. Belum telur. Jadi pengeluaran guru itu kalau sebulan 100 juta itu belum lagi nanti. Belum lagi yang osis nanti guru beli ini, belum lagi ini guru ini. Ya enggak apa karena memang dan kadang-kadang memang ada sebagian wali santri yang melebihkan, ada ini guru untuk pondok, itu guru sisihkan harus ya. Ini ada yang berbaik hati. Ya, ada. Alhamdulillah. Jadi dari situlah namanya kita belajar. Kita ini meneruskan, kita tidak bayangkan dulu bagaimana Abuya itu sendiri memikirkan bayar listrik, memikirkan makanan santri, memikirkan ini. Kalau sekarang alhamdulillah terbagi. Guru memikirkan santri sebagainya, guru jalani mikirnya lain, guru adun ada pikiran, mikir masing-masing. Istilah pesan Abuya itu dengan guru itu apa? Nanti kalian teruskan pondok kalian,
pondok ini Buya tidak meninggalkan apa-apa kepada kalian. Itu yang guru ingat pesan beliau itu. Buya tidak meninggalkan harta dan sebagainya. Buya cuma meninggalkan pesantren ini, teruskan dan tetaplah berada di posisi masing-masing sesuai posisinya. Jangan saling apa bilang orang kalau orang main bola itu apa? Menjatuhkan. Nah, apa main bola di tackling kan namanya? Di sliding. Sliding. Kawan maju di sliding. Nah, jadi saling masing-masing maju selama pondok itu. Alhamdulillah kelihatan dengan segala macam usaha yang kita teruskan dari keinginan Abuya itu, alhamdulillah. Walaupun ketika Abuya tidak ada, beliau tidak meninggalkan sedikit pun. Walaupun waktu meninggal, nah ini pembayaran tidak. Kami mulai dari nol. Dari Guru Jailani, dari nol pondok ini. Ketika Abuya telah wafat, kami mulai dari nol menangani pondok ini. Bagaimana mengelola beras, mengelola sayur, mengelola kos, mengelola. Alhamdulillah sekarang kan santri kan sudah ada ranjangnya dan sebagainya. Itu salah satu planning memang keinginan Abuya. Walaupun sebetulnya kalau ranjang itu kalau ukurannya pas untuk sebetulnya bisa berbanyak santri, tapi karena ukurannya tidak pas malah mempersempit keadaan. Tapi alhamdulillah yang penting kita sudah ada keinginan untuk lebih maju. Begitu juga dengan asrama-asrama, segala macam kegiatan-kegiatan santri. Guru ini berusaha ada sedikit update dengan pendekatan kepada santri. Masih belum maksimal. Dengan pembayaran segala macam. Bahkan bayangkan aja 450.000 rupiah itu. Kalau kita hitung ya, 450.000 per bulan santri. Uang makan di situ, uang asrama di situ, uang listrik di situ, uang belajar di situ. Itu kumpul semua situ. Itu semua 450.000 itu. Kemarin 400.000 aja, baru tahun dinaikkan. Kita ke pasar saja, kita contoh lah. Misalnya kalau kita aja mau makan di luar itu satu hari itu ada enggak yang makan itu bisa dengan uang 15.000 3 kali makan Belum sehari. Di mana dapat 15.000? Kalau 15.000 aja 15.000 satu hari berarti 450 ya? Ya, 450. 15 450. 450 itu di Al-Banjari sini makan 3 kali, ada lauknya, terus apa lagi, kamar pakai kipas angin, kemudian belajar gratis, nggak ada bayar belajar dari guru-guru. Kalau kita hitung di mana gaji gurunya, di mana bayar listriknya, bayar listrik itu sampai 15 sampai 17 juta kadang per bulan. Coba lihat. Tapi itulah keberkahan. Kalau kita ingin hitung, niscaya memang tidak cukup. Tapi namanya berkah dan sebagainya macam. Kalau apalagi pimpinan kita, beliau senantiasa memikirkan santri. Kalau guru, kadang guru ini bagaimana kita naikkan lagi SPP. Kata beliau, kasihan orang santri, orang tua santri segala macam. Nah, di tengah kasihan beliau saja kadang-kadang orang tua santri itu, yang 4,5 itu, ada yang sampai nunggak sampai 3 bulan. Ada yang baru kenaikan rapot baru dibayarin 6 bulan ditagih baru kasih bayar. Oleh karena itu guru ini selalu ingatkan, ingat ya SPP kalau bisa bayar di depan, jangan ngutang, makan dulu baru bayar. Ada makan 3 bulan baru dibayar, ada yang 4 bulan makan di pondok baru dibayar. Tapi itulah karena kita lillahi ta'ala dan sebagainya juga saling di pondok ini saling tolong menolong. Yang bayar nutupin, yang tidak bayar makan aja semua. Nggak ada di pondok ini yang 3 bulan misalnya, kamu 3 bulan nunggak, kamu jangan makan. Ada kayak gitu? Nggak ada. Kadang-kadang yang nunggak itu paling banyak makan dia. Paling banyak makan, paling malas belajar, paling mucil lagi. Komplit itulah santri. Tapi itulah. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Guru. Para jamaah ini penasaran sama sejarah pondok kita, Guru. Dari Abuya pertama kali merintis dari nol sampai sekarang ini, Guru. Iya. Pondok sampai sekarang jadi seperti ini. Ya, alhamdulillah. Pondok kita ini
dulunya adalah hutan belantara di tahun 80-an sebelum Abuya di sini, sebelum Abuya di pondok sini. Ini adalah hutan belantara dulunya. Semuanya hutan ini. Hutan dulunya. Kemudian jalannya tidak seperti ini. Asrama-asrama kayu. Jalannya cuma jalan setapak naik ke atas. Tapi dengan keadaan itu tidak menjadikan Abuya itu berkecil hati. Bahkan kata Abuya dulu, beliau sering ya ibaratnya dibully atau digojlok lah. Lah, mau bikin pondok di tengah hutan itu siapa yang mau belajar? Paling-paling binatang atau jin aja bilang di situ. Karena hutan. Nah, seperti sekarang ini. Tidak seperti ini sekarang. Tapi Abuya terus semangat. Kenapa? Karena beliau sesuai dengan sejarah pondok ini, ketika beliau selesai dari Mekah belajar, kita tahu bagaimana biografi Abuya itu. Ketika beliau belajar di kampung, kemudian ke Darussalam. Setelah Darussalam beliau meneruskan ke Bangil. Setelah ke Bangil beliau disuruh oleh Tuan Guru untuk meneruskan ke negeri Haramain, ke Mekah. Walaupun Abuya itu tidak seperti anak sekarang. Kalau zaman sekarang kita mondok, anak-anak sekarang mondok, bawa berapa di ATM? 10 juta, 20 juta, 30 juta, sanggup. Kalau Abuya dulu, Abuya ke Mekah itu hanya karena apa? Hanya karena perintah dari guru beliau, Tuan Guru Muhammad Syaroni Abdan. Waktu itu cuma dikasih ikut dengan teman dengan saudara angkat beliau, dengan kita tahu Said Mahmud, itu dengan beliau berangkat ke Mekah. Cuma dikasih untuk ibaratnya berangkat ke sana untuk hidup di sana. Abuya itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke sana cuma membawa satu surat dari Tuan Guru, disampaikan kepada gurunya Tuan Guru itu Said Amin Qutbi. Nah, ini surat, nanti cari orang yang orangnya begini, karena dulu ndak ada WhatsApp, SMS atau telepon menggambarkan rupa, ndak ada. Cuma surat itu dikasih gambaran orangnya begini, tempat bertemunya di sini. Abuya cuma menjalankan perintah atau pesan Tuan Guru beliau. Sampai ke Mekah itu beliau mencari sesuai dengan petunjuk Tuan Guru. Ketika bertemu dengan orang yang digambarkan oleh Tuan Guru, beliau kasihkan surat. Mau mengasihkan surat itu, kata Abuya, sebelum surat itu dikasihkan itu sudah ditanya oleh Said Amin Qutbi. Apa kata beliau? Aina risalah, mana surat kamu muridnya Syaroni Abdan, mana suratnya? Sudah tahu duluan. Sudah tahu duluan. Padahal udah dikasih pesan WhatsApp, enggak ada. Kasih sosial media kan ada dulu. Apalagi sosial media. Handphone aja dulu enggak ada. Telepon aja enggak ada dulu. Tahun Abuya itu berangkat tahun 70-an. 70-an itu sampai ke surat dikasihkan, dibuka surat. Setelah dibuka, ditutup. Nah, ini. Pulang. Bismillah, kamu di sini. Setelah sampai ke gedung, kata Abuya, dibuka surat itu, ternyata di dalamnya sudah ada isi uangnya. Isi uang dolar, yang kata Abuya dengan uang itu bisa hidup 1 tahun untuk menuntut ilmu di kota Haramain. Setelah itu pulang ke Indonesia. Beliau mau tinggal di Keraton Martapura. Tapi diperintahkan oleh guru beliau, Tuan Guru Muhammad Syaroni Abdan, supaya ke Balikpapan. Sampai ke Balikpapan pun disuruh lagi mendirikan, bukan hanya majlis taklim, disuruh mendirikan pesantren. Dan pesantrennya pun diberi nama Tuan Guru juga dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, sampai di sini dulu bangunnya rencana di Kilo 35. Tetapi karena agak jauh, dapat tanah di sini, beli di sini dengan pertama itu tanahnya tidak seluas sekarang. Sedikit untuk masjid dan sebagainya. Lalu dibangun di bawah sini dulu, dibangun ada asrama, jadi bawah sini dulu, bagian bawah ini yang Abuya beli, dibangun di tengah hutan itu asrama musola, asrama kayu. Namun kudratullah, sebelum beberapa saat asrama itu di angkatan pertama asramanya terbakar habis. Terbakar asrama kayu itu. Jadi anak-anak tidur di
anak santri itu tidur di aula, di tempat sholat. Setelah itu baru di tahun 8 kira-kira 90-an Abuya baru mau bangun asrama yang beton, sekarang asrama lama 2 tingkat. Baru bangun masjid yang ada sekarang. Masjid yang di kita tempati ini, dulu masjid itu kalau dulu hampir mungkin paling besar masjid pesantren yang ada di Balikpapan ini. Nah, luas kayak gitu masjidnya, dibangun dengan beton. Kemudian kata Abuya, Tuan Guru itu janji, Tuan Guru sekumpul, nanti kalau selesai masjidnya, aku nanti ke Balikpapan untuk meresmikan masjidnya. Alhamdulillah, dengan perjalanan itu sampai sekarang berjalan waktu itu ada dibangun asrama yang baru, ada asrama untuk pesantren putri, kelasnya dulu kayu diganti dengan beton, kemudian ada bangunan universitas sekarang yang dijadikan asrama universitas. Nah, dulu memang untuk rencana itu dijadikan universitas, tapi karena kita istiqomah dalam kitab kuning, jadi Abuya tidak ingin tercampur, tetap aja di jalan yang yang beliau ingin jalani. Jadi memang itu juga pesan Abuya dulu. Nanti kalau misalnya itu tidak terpakai, jadikan asrama. Sama nanti itu yang asrama karantina yang dulu buat Hafiz. Itu pun nanti akan kita jadikan apa? Kalau misalnya asrama belum jadi, tahun depan penerimaan santri banyak lagi, itu kita jadikan asrama. Oh, rencana di situ lagi. Tetap kita jadikan asrama. Jadi sudah ada persediaan tempat. Nah, jadi kita tidak tapi terus berjalan. Itulah alhamdulillah kita sekarang cuma menjalankan dan meneruskan apa yang jadi keinginan Abuya. Ini lagi terakhir Guru, ini pesan-pesan buat para alumni dan alumnus Guru yang pernah mondok di sini. Dari pian pesan-pesan Guru. Dari pondok dimulai dibangun, mungkin alumni pesantren ini hampir ribuan orangnya. Tapi ada yang sudah meninggal, ada yang dan di mana-mana. Bukan hanya di Balikpapan, tapi sampai ada yang di Banjarmasin, ada yang di daerah Kalimantan Timur yang luas ini. Nah, alhamdulillah kita memang ada wadah grup alumni, tapi itu tidak bisa merangkul semuanya. Pesan Guru, mungkin nanti ada alumni yang menyaksikan acara ini, senantiasa dimanapun kalian berada, selama hati kalian terikat dengan pondok pesantren tempat kita dulu berada di sini, ataupun nanti anak-anak kita yang keluar, kalian akan menjadi alumni ataupun jadi alumnus. Ada alumni, ada alumnus. Alumni itu yang memang dari 1 sampai aliyah, itu alumni namanya. Alumnus itu dari masuk 2 hari 3 hari berhenti, itu termasuk alumnus dia. Kalau bahasa Banjarnya alumbus mungkin. Lumbus. Tapi kita ada apa? Anak-anak kita yang mereka yang sudah yang sudah keluar itu senantiasa kita rangkul, kita kumpulkan. Jadi ada alumni perkumpulan alumni itu, ada alumni yang angkatan tua, ada yang alumni angkatan muda. Dan situ semuanya alhamdulillah bermacam-macam. Mereka yang keluar ke pondok itu pekerjaannya, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi imam, ada yang jadi megang masjid, ada yang jadi guru agama, ada yang jadi hakim, ada yang jadi macam-macam. Kita satu tujuan adalah senantiasa ingat apa yang senantiasa dipesankan Abuya, apalagi mereka alumni yang pernah dulu duduk belajar dengan Abuya, senantiasa ingat apa yang dipesankan Abuya dan berusahalah melaksanakan apa yang disampaikan Abuya. Mudah-mudahan dengan begitu akan senantiasa menjadi pengikat hubungan batin kita dengan guru kita, minad dunya ilal akhirah. Dan itu yang kita inginkan, karena ketika kita senantiasa terikat dengan guru kita, terikat batiniah kita dengan guru kita, insya Allah senantiasa doa-doa kita
dan doa-doa guru-guru kita yang telah meninggal itu akan selalu tersambung. Dan apabila tersambung, insya Allah akan tersambung dengan guru-guru beliau, guru-guru sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan dengan sanad musalsal. Karena guru ingat Abu Ya itu pernah apa? Pernah menyampaikan dengan ada satu sanad musalsal dengan bin nazar, dengan memandang. Kata Abu Ya, kalau kamu memandang guru dengan pandangan redha, dengan pandangan apa? Harap, dengan pandangan raja kepada guru, maka pandangan kita dengan guru, pandangan guru kepada kita, dengan menyebabkan pandangan guru itu dengan redha juga, maka akan terus menerus pandangan ini bersambung. Guru memandang kepada kita, gurunya memandang kepada gurunya, gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya nazrah perguruan ajar kita. Ya mungkin intinya jangan lupa sama perguruan, dan jangan lupa sama pondok. Betul itu. Nah ini sama ini termasuk hasil dari kerja keras alumni. Ini madu. Ini madu lebah, tapi bukan madu orang kawin, bukan. Bulan madu. Bulan madu, iya. Inilah madu lebah yang dikelola oleh alumni. Ada madu yang madu hutan, ada madu yang kelulut. Madu kelulut ini ada apa? Memang dari dulu kita di pondok ini dididik oleh Abu Ya itu bukan hanya belajar. Ada yang sapi. Dulu ada yang petani kebun. Dulu ada yang bantu tukang. Ada yang sering ngelonin tawon, tukang madu dia. Ada yang dulu sering sapi dan sebagainya. Dulu guru sebetulnya dengan Abu Ya itu, sapi yang ada itu, guru pernah ngomong dengan Abu Ya, jual aja sapi itu sudah. Ngapain juga kita repot segala macam. Apa kata Abu Ya? Kata Abu Ya bukan apa-apa. Sapi itu akan menjadikan latihan buat santri dan sebagainya. Karena santri yang ada itu, Abu Ya itu bijaksananya luar biasa. Pandangan beliau luas. Santri yang ada ini tidak semuanya ada yang pengen belajar. Karena beliau tahu bagaimana karakter orang-orang Balikpapan ini. Ada yang santri itu, yang dia itu ke pondok ini belajarnya tidak bisa. Dia bisa pikirannya mau berkebun, silahkan berkebun. Ada yang pikirannya untuk apa? Untuk beternak. Ada yang mau berdagang dan sebagainya. Tapi selama dia itu ada dalam aturan pondok pesantren, insya Allah kata Abu dia akan berkah. Dia akan mendapati berkahnya. Keluar dari pondok pesantren nanti akan mendapat hasil daripada keberkahan yang ia ada. Seperti yang kita lihat madu ini adalah hasil usaha alumni yang mungkin mereknya cukup terkenal untuk daerah Balikpapan, Istana Lebah, yang ownernya adalah teman kita Abdurrahman. Kemudian ada lagi apa yang dibikin komunitas madu kelulut, jadi punya sarangnya, dan insya Allah nanti di sekitar pondok akan dibangun. Ini hasil daripada karya anak santri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keinginan untuk usaha, dan tidak sedikit anak santri yang usaha, yang maju usahanya, ada yang jadi tukang, ada yang jadi usaha dan sebagainya. Insya Allah itu membawa keberkahan, dan usahanya pun akan membawa keberkahan. Oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi, dan pun hasilnya itu tidak melulu untuk pribadi. Hasilnya ada sisihkan untuk pesantren, sehingga dari hasil itu mereka bisa membangun ada albamat di atas itu. Nah, insya Allah kedepannya kita besarkan lagi, karena memang pesannya Abu Ya dulu, kelola apa yang ada di pondok ini untuk kepentingan anak santri, sehingga Abu Ya itu melarang orang luar itu jualan di pondok ini, supaya yang ada di pondok ini hasilnya adalah untuk pondok ataupun untuk orang-orang yang ada di dalam komplek pondok pesantren ini. Oleh karena itu kalau santri misalnya mau jualan, tapi jualan membawakan punya gurunya, membawakan punya ustadznya sebagainya, baik itu makanan dan sebagainya, belajar usaha di situ, itu sangat bagus.
Ya mungkin cukup sekian pembahasan kita kali Iya. ini. Dan teman-teman yang ingin pembahasan yang lebih menarik, silahkan tulis di komentar, di kolom komentar. Iya. Insya Allah kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang akan menjawabnya. Dan mungkin cukup sekian dari saya Ulun Guru. Terima kasih Iya. Guru. Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton subscribe. Subscribe. Apa itu namanya? Subscribe. Subscribe ini channel, like, share, dan komen. Ini adalah channel resmi kita yang dipegang oleh anak-anak santri yang berkompeten dalam multimedia. Insya Allah nanti ada berkahnya. Nanti kita Insya Allah kedepannya kita isi dengan ada pembelajaran, nanti ada sedikit-sedikit dan sebagainya. Insya Allah kedepannya, karena ini masih seumur jagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.